Pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi TRK tentang single phase chemical reactor. Jadi ini materi yang pernah dipelajari di S1 teknik kimia ya, yaitu mata kuliah teknik atau kimia atau teknik reaksi kimia. Oke, jadi chemical reaction engineering itu merupakan ciri khas ilmu di teknik kimia ya, yang tidak dipelajari di tempat lain, dan ini biasanya mempelajari tentang tentang berbagai macam reaksi yang terjadi pada suatu chemical process ya. Dan ini yang menjadi membedakan kita chemical engineer dari engineer yang lain. Ini beberapa jenis industri yang fokuskan pada chemical reaction engineering seperti Dow, DuPont, Amoco, Chevron, dan seterusnya ya. Ini salah satu contoh pabrik yang memanfaatkan chemical reaction engineering. Seperti yang kita ketahui ya, chemical species gitu ya, atau itu dikatakan bereaksi ketika dia bisa kehilangan chemical identitasnya ya, chemical identity-nya. Jadi pada saat ada reaksi, dia suatu reaktan berubah menjadi produk utama maupun produk samping yang dapat dihasilkan. Di sini ada berbagai cara gitu ya, suatu reaktan atau spesies dapat berubah gitu ya menjadi produk ataupun menjadi baik produk utama maupun produk samping seperti decomposition, combination, isomerization ya. Saya kira jelas di sini kalau dekomposisi itu penguraian. Contohnya di sini CH3 menjadi melepas hidrogen yang menjadi CH2 double bond CH2 ya. Lalu combination ini N2 plus O2 menjadi NO, 2NO. Lalu isomerisasi ya. Jadi reaksi isomerisasi itu suatu reaksi yang menghasilkan chemical species dengan rumus bangun yang berbeda ya, meskipun rumus kimianya itu sama, jadi strukturnya itu berbeda. Biasanya kita mempelajari suatu reaksi itu berdasarkan laju reaksi ya. Jadi laju reaksi itu yang didefinisikan sebagai pengurangan reaktan ya, the rate of disappearance of reactant. Jadi laju berkurangnya reaktan per waktu ya, atau laju generasi dari produk itu sendiri ya. Jadi ini biasanya kita hitung reaction rate ini per unit volume atau per unit mass ya. Nah, tergantung kasus yang kita hadapi seperti apa. Jadi ini contoh rate of formation of species A per unit volume. Jadi itu bisa kita tuliskan seperti ini. Lalu minus RA itu disciplines kalau misalkan A-nya itu menjadi suatu reaktan, lalu B itu produk, itu laju formasi spesies B per unit volume. Nah, ini contoh, jadi misalkan spesies B dibentuk pada 0,2 mol per desimeter kubik, kita bisa dapatkan RW 0,2 mol per desimeter kubik detik. Jadi laju pengurangannya, konsumsinya itu minus RA sama dengan 0,2, dan laju formasinya itu minus 0,2 mol per detik per desimeter kubik. Laju reaksi itu dapat didefinisikan gitu ya, itu per massa atau per volume gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mempunyai suatu reaksi berkatalis gitu ya, kita biasanya mendefinisikan reaction rate atau laju reaksi itu per massa katalis ya. Jadi kita nyatakan dalam mol per gram katalis per detik. Jadi ini saya bisa tuliskan minus RA itu mol per detik per satuan volume atau persatuan massa. Jadi untuk fasa cair atau fasa gas yang single phase itu biasanya minus RA dinyatakan dalam volume reaktor ya, atau tepatnya volume campuran reaktan dan produk yang terbentuk dalam suatu reaktor. Jadi untuk tapi untuk kata multiphase reaktor ya, kita mendefinisikan minus RA laju reaksi itu berdasarkan berat katalis yang digunakan.
Jadi secara umum kita lihat sekarang laju reaksi itu merupakan fungsi dari konsentrasi, temperatur, tekanan, dan juga tipe katalis ya. Jadi bentuk katalisnya seperti apa, itu akan mempengaruhi laju reaksi. Dan laju reaksi ini itu independen dari tidak dipengaruhi oleh tipe dari reaktornya ya, apakah batch atau plug flow dan seterusnya. Dan ini persamaan merupakan persamaan aljabar biasa ya, bukan persamaan diferensial. Jadi contohnya laju reaksi orde 1 minus Ra sama dengan KCA, atau laju reaksi orde 2 KCA kuadrat. Dan di sini K ini kita sebut dengan tetapan laju reaksi, dan ini biasanya merupakan fungsi temperatur ya. Kalau umumnya ini dituliskan dalam bentuk Arrhenius, yaitu K sama dengan A0 eksponen minus A per R.